Salaman dulu Kang Deddy, saya Kang Mulyo. Jadi cocok dua KDN dengan KMH ya, Kang Munawar. Baik, saya terima kasih. Ya, salaman dulu Kang Deddy, saya Kang Mulyo. Jadi cocok dua KDN dengan KMH ya, Kang Munawar. Baik, saya silakan Kang Deddy mungkin menceritakan bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai budaya Sunda dalam praktek tata kelola pemerintahan dari dulu sampai mungkin sekarang yang ke depan. Silakan Kang Deddy. Saya disuruh apa? Berbagi pengalaman dan ngadongeng boleh ya. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderator yang tampannya ketelatan. Karena tampannya kan dulu waktu muda, sekarang udah terlatih bilang tampan. Pak Rektor, Pak Dekan dan semua yang hadir. Sebenarnya kuliah budaya saya sudah tadi sama puisi itu. Saya nangis itu dengar itu. Nangisnya ada dua hal di situ. Yang pertama adalah menyampaikan tentang nyambat, kata orang Sunda itu nyambat karuhun. Nah, ini karuhun ini menjadi problem tersendiri dalam hampir 30 tahun ke belakang. Karena ketika bicara karuhun itu selalu diidentikan dengan kemusyrikan, kekafiran, keterbelakangan, ketertinggalan. Nah, kalau kita sudah ingin meninggalkan karuhunnya, saya meyakini bangsa tidak akan punya masa depan. Karuhun itu kan nilai-nilai masa lalu orang tua kita dulu, kakek orang Sunda itu tingkatannya banyak. Itu kayaknya bahasa Sunda dibanding bahasa lain ya. Coba bayangin, aki, nini, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kai siwul. Panjang Pak, bahasa Indonesia mah hese, kakek, nenek, buyut, udah selesai. Makanya jangan terlalu banyak dipakai itu bahasa, nanti takut cepat selesai. Nah, apa artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah terpisah dengan masa lalunya? Karena manusia tidak akan terpisah masa lalunya, maka dia akan memiliki hubungan sampai kapanpun bagi mereka yang ingin meletakkan itu dalam kerangka hidupnya. Maka Indonesia itu dulu Nusantara itu daerah-daerah, wilayah-wilayah kebudayaan yang berasal dari wilayah kerajaan itu meletakkan leluhur itu menjadi fundament utama dalam seluruh aktivitas hidup. Maka memulai itu pasti dimulai dengan kalimatnya sederhana, mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja. Mipit kudu amit, ngalak kudu menta. NU mentradisikan itu dengan tawasul. Sunda mentradisikan itu dengan rekes, raja. Proses hubungannya sesungguhnya adalah perlawanan terhadap filsafat barat. Orang Sunda itu orang kebudayaan, bukan hanya Sunda, seluruh kebudayaan Nusantara mengajarkan bahwa manusia dengan alamnya adalah satu kesatuan sistem, satu kesatuan nilai, bagian yang tidak terpisahkan. Maka seluruh aktivitas hidupnya ketika dia berhubungan dengan kepentingan mengambil bagian dari alam, berhubungan mengambil kepentingan dari bagian dari alam, maka dia minta dulu. Maka tradisi minta itu membangun tradisi silaturahmi, yaitu tradisi saling mendekatkan. Nu jauh kurang deketkeun, geus deket kurang layut, geus layut kurang pagetkeun, geus pahet silih wangikeun. Artinya apa? Saya datang di sini bukan untuk merusak. Saya datang di sini hanya ingin menjadi bagian. Saya ada di belantara ini, tidak ada satu pun saya ingin merusak belantara ini. Saya hanya ingin menjadi bagian dari belantara ini. Karena dia ingin menjadi bagian, maka dia bagian yang tidak terpisahkan. Maka dia berserah. Maka kalimatnya sederhana. Mangga nyangakeun beuheung teu-teukeun ti gorokeun suku genteng blokeun. Nah, Bapak tahu urusan ini. Nanti jelasin lagi dalam kuliah berikutnya. Nanti ada kuliah khusus. Nah, kemudian bentuk penyerahannya itu maka disimbolisasikan dalam bentuk sasajen. Sasajen itu susungguh. Apa itu sasajen? Susungguh itu adalah persembahan sebagai bentuk penghormatan, bukan penghambaan, penghormatan. Maka
nyangakeun buk salamar getih satetes, maka itu disimbolkan dengan bunga yang 7 rupa. Kemudian puncak dari simbol itu bagi orang Sunda itu, yang puncak tertinggi dari sesajen itu adalah ayam dibakar, jadilah bakakak. Bakakak itu lambang penyerahan diri, dia sudah berserah, sudahlah. Makanya ngakeun beuheung teukeun ti korok-korokeun sukung bentek pulokeun, terus hilanglah pengakuan dalam dirinya, kesombongannya tidak boleh ada. Nyangakeun abdi mah teu bodoh-bodoh acan, sederhana kan. Celik putih celak herang bulan 14 jalan gede sasakuan. Apa sesungguhnya? Dia lagi menceritakan diri pada semesta. Tidak ada niat jelek dalam dirinya, tidak ada sedikit pun kesombongan. Ini saya sudah berserah. Maka terjadilah hubungan emosional yang tertata dan terjaga. Dalam hubungan emosional yang tak tertata dan terjaga inilah, maka nanti manusia akan menuju pada puncaknya. Maka menuju pada puncaknya itu, dia akan menuju pada papat kalimat tunggal. Artinya dia sudah bersatu. Maka saya sejak dulu ketika saya jadi wakil bupati, jadi bupati pertama, meletakkan dasar pembangunan yang disebut visi. Itu cukup, kalimat saya adalah visi pembangunan berkarakter. Sudah segitu saja. Karena apa sih ciri khas pejabat Indonesia? Ciri khas pejabat Indonesia itu bisa dilihat dari visi misinya. Yang paling aneh, setiap kampanye visinya pas, banyak banget. Mewujudkan Jawa Barat yang badatun thayyibatun warabun ghafur, marsikatnya beriman dan bertakwa. Saya lihat itu karya sastra, apa itu novel, apa visi aing. Sudah, apa sih manusia berkarakter itu? Manusia berkarakter itu kata orang Jawa kan disebutnya sangkan paraning dumadi. Kata orang Sunda mah papat kalimat pancer. Papat kalimat pancer itu apa? Manusia harus bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dan dengan panas mataharinya. Maka orang yang sudah bersenyawa dengan ini, dia akan memiliki energi yang besar untuk apa? Untuk membangun piranti kehidupan sampai pada puncak kebahagiaan hidup. Puncak kebahagiaan hidup itu dimulai dari mana? Ya dari manusia itu secara sistemik. Maka dia pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai tanahnya, pembangunan tidak boleh bertentangan nilai udaranya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai airnya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai panas bumi, panas mataharinya. Maka prinsip dasar saya sebagai orang Sunda, saya memandang alam ini adalah alam feminim, bukan alam maskulin. Maka karena alam feminim, kita tinggal pada sebuah alam feminim. Maka karena kita tinggal pada sebuah alam feminim, sikap kita pada alam yang kita tinggali ini, sikap kita pada alam yang kita pinjam untuk hidup kita bernapas dalam setiap waktu, perlakukanlah secara feminim. Maka orang tua dulu itu leluhur Sunda menyebutnya bumi ini Sunan Ambu. Apa itu Sunan Ambu? Indung maneh. Mantake bapak aing. Indung maneh bapak aing. Kunaon bapak aing? Pan aing mah teu boga indung ayeuna mah. Nah, mantake Sunan Ambu. Maka Sunan Ambu Indonesia juga sama meletakkan dengan kalimat Ibu Pertiwi. Karena dia karakternya karakter perempuan, sampai-sampai pemahaman teologis orang Sunda memahami Tuhan itu juga lebih kuat sisi feminimnya. Maka kok kakek saya dulu ngomong, Jang Dedi cenah ka Gusti mah urang mah nyuhunkeun Rahman jeung Rahim nawe unggul. Artinya apa? Dia meminta sama Tuhan tidak boleh dulu menceritakan yang lain, cukup kasih sayangnya saja udah cukup, jangan dulu yang lain-lain katanya. Nah, karena ini yang menjadi kekuatan utama adalah feminimnya. Karena feminimnya, maka kita memperlakukan harus dengan langkah-langkah feminim. Karena langkah feminim, prinsip pembangunannya apa? Kerenenden saeutik mahi loba nyesa. Apa itu artinya? Larangan kita untuk melakukan eksploitasi.
Kenapa larangan untuk melakukan eksploitasi? Karena tanahnya tanah tumbuh. Karena tanahnya tumbuh, maka prinsip dasar itu kedua kadigali atuh ari luhurna bisa jadi mah. Karena jazirah Arab itu digali atau ditambang, itu kan karena memang permukaannya sudah tidak bisa menjadi kehidupan. Nah, ari tanah Sunda mana nanti jadi KBG jadi. Karena KBG jadi maka meletakkan kemakmuran dalam pembangunan adalah seberapa besar dia menyayangi tanah air ini. Karena dia seberapa besar menyayangi tanah air ini, maka sumpah kesetiaan negara pun itu adalah sumpah setia pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada tumpah tanah, tumpah darah, tanah dan air. Karena tanah dan air menjadi kesatuan, negara ini agak lama merumuskan itu, tanah itu apa, air itu apa. Tidak bisa itu didapatkan dalam pelajaran kenegaraan. Itu adanya didapatkan dalam pelajaran kebudayaan. Maka tanah itu menjadi feminim, maka langit menjadi maskulin. Maka tanah menjadi feminim, langit menjadi maskulin. Maka rumusan warnanya, tanah berwarna hitam benderanya, langit berwarna putih. Kemudian udara itu menjadi berwarna kuning, dan kemudian matahari panasnya menjadi berwarna merah. Inilah yang disebut papat kalimat tunggal, yang mengajarkan tentang Indonesia yang sebenarnya justru kaum leluhur, justru ajaran-ajaran adat yang lama sekali. Ajaran adat ini mendapat tempat bahkan tidak diakui di KTP-nya. Kan lama, karena lama melakukan pencarian itu, kita keburu kerusakannya lama, terbengkalai. Maka sehingga pendekatan ketuhanan dalam perspektif ini tidak ada satupun yang memisahkan antara manusia dengan alamnya dan manusia dengan Tuhannya. Sesuatu yang manunggal, itu bedanya. Sehingga kaum kebudayaan bertuhan itu adalah bertanah air. Kaum kebudayaan bertauhid itu adalah mencintai seluruh alam raya secara paripurna. Maka dia sudah melekatkan diri pada ketuhanan secara esensial. Itu bedanya. Kalau itu menjadi spirit, maka seluruh perspektif hidup menjadi energi. Karena perspektif menjadi energi, sesungguhnya bicara tentang ini, maka kita bicara tentang produksi. Ini kelandasan filosofi. Kemudian bicara produksi, maka lahirlah produksi. Maka leluhur kita ini sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia mengerti betul bagaimana memproduksi rumah dalam perspektif kebudayaan. Maka setiap daerah memiliki perbedaan didasarkan pada karakteristik alam dan lingkungan. Filsafat Sundanya itu adalah ciri sabumi, cara sadesa, jawadah hukum biritna, sacarana lain tempat sejen igel, kacai jadi salui, kadarat jadi saloga, pindah cai, pindah tampian, mi indung kawaktu, mi bapak kajama. Kan sederhana. Apa sih problem dari sisi akademis? Problem akademis kita adalah bahasa-bahasa kebudayaan seperti ini yang sesungguhnya merupakan kekuatan filsafat bagi membangun Indonesia, tidak pernah menjadi landasan berpikir ilmiah kaum akademik. Kita langsung saja keluar terus ke Prancis, ke Yunani. Langsung saja kita ke Plato, Socrates. Pan Socrates macam pernah jadi RT di Depok. Pendekatan Plato belum tentu cocok untuk pendekatan Garut. Kenapa? Yang berguru itu kan harus pada orang yang sudah meletakkan kerangka dasar peradaban di sini. Kita tinggal menyempurnakan apa yang menjadi kelemahan leluhur kita. Kalau kita ganti judul, mengambil pada orang lain, balik hadiah, nyata bisa nyianan paling pasti ada di TV. Nah, ini karena itu coba lihat, saya boleh deh melihat piranti ikat. Saya sudah mempelajari itu. Semakin ke timur ikat semakin pendek. Semakin ke arah barat semakin tinggi. Ikat Madura segini, ikat Surabaya segini, naik ke Jogja segini, naik ke Jawa Barat segini, naik ke Sumatera ke Lampung segini, nanti ke Sumatera Barat segini, nanti ke Sumatera Utara segini, terus
juga begitu, makin ke timur rumah makin pendek, makin ke barat, ke Sumatera makin tinggi. Kan ini perspektif kebudayaan yang didasarkan pada nalar apa? Nalar lingkungan. Nalar lingkungan didasarkan pada apa? Pada rasa. Rasa didasarkan pada apa? Pada cinta. Apa yang hilang dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di negeri ini adalah cinta yang hilang. Nah, karena ini yang menjadi perspektifnya, maka lahir produk-produk ini sesungguhnya menjadi produk identity. Nah, dari seluruh produk identity ini, gitu loh, produk identity ini sesungguhnya ini adalah landasan bagi pembangunan Indonesia. Jadi kalau ingin membangun Jawa Barat, misalnya saya bicaranya Jawa Barat, apakah harus ke depan? Tidak. Menurut saya harus mundur dulu ke belakang. Kenapa harus mundur dulu ke belakang? Karena kita ke depan tanpa arah, ini mau kemana? Kata orang Sunda, lamun urang neangan kulon wetan deui, lamun urang neangan itu ieu deui, lamun urang neangan aya eueuh deui, lamun urang neangan bener salah deui. Karena ini kita salah dalam melangkah ini, bingung mau pergi kemana, maka kita harus kembali ke apa? Ke asas kita, ke dasar kita. Dasar apa kita? Dasar kebudayaan. Kemudian ketika bicara kebudayaan dalam tata kelola pemerintahan itu hanya bagian dari strategi untuk membangun piranti kebudayaan. Maka negara yang akan mengalami kemajuan adalah negara yang berkebudayaan. Tidak memiliki nilai kebudayaan, seluruh produktivitas itu adalah kebudayaan. Penyesatannya di mana? Penyesatannya adalah kebudayaan disimpangkan menjadi kesenian. Itu padahal kesenian itu adalah ranting atau daun atau bunga dari kebudayaan. Kebudayaan itu kan seluruh produktivitas hidup. Bukankah produktivitas hidup manusia itu yang paling mendasar? Ada satu adalah bahasa kebudayaan, dua adalah makanan kebudayaan, ketiga adalah pakaian kebudayaan, yang ketiga adalah seni kebudayaan. Bukankah peradaban Barat melakukan hegemoni terhadap kita sebagai bangsa Asia juga dimulai dengan hegemoni bahasa, hegemoni pakaian, hegemoni seni, hegemoni makanan? Bukankah kita adalah produk itu? Nah, sehingga dalam perspektif saya yang paling bergengsi itu dalam sebuah universitas adalah fakultas kebudayaan. Sains itu kan hanya bagian, sains itu hanya metodologi. Sains itu metodologi saja. Karena sains itu juga harus nyeni, harus berkebudayaan. Kalau sains tidak berkebudayaan, sains kita mau mengarah kemana? Ke peradaban mana? Matematika kita mau mengarah ke peradaban mana? Fisika kita mau mengarah ke peradaban mana? Kimia kita mau arah ke peradaban mana? Arsitektur kita mau mengarah ke peradaban mana? Astronomi kita mau mengarah ke peradaban mana? Geologi kita mau mengarah ke peradaban mana? Ya perkabaran di sini, di nu rasa, di nu hate, sabab kabagjaan manusia lain di nu pikiranana, di nu hate, nah iroh hate. Itulah bedanya orang kebudayaan. Jadi orang kebudayaan itu untuk bahagia nggak usah gagah, tuh pakai sampingnya gitu, gaya apa? Itu loh. Jeung orang kebudayaan mah boga duit, jeung teu boga duit teh gitu. Orang kebudayaan itu punya uang, nggak punya uang, ya begitu saja adanya, nggak kelihatan orang kebudayaan. Nah, ini perspektifnya. Karena ini perspektifnya, maka prinsip dasar pembangunan itu begini kalimatnya. Itu saya selalu mempelajari dalam wayang. Heuk urang denden dihandeun hieum gesan sampeureun, cag urang tunda dihanjuang siang gesan bawaeun. Alaeun paranti cokot bawaeun dituruban ku manepu diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas racana nu rancang ge hatena putra putu 3000 begawan sawidak 5. Apa itu artinya? Bahwa peradaban Sunda, saya kan orang Sunda memimpinnya, itu dimulai dari heuk urang denden dihandeun hieum. Apa artinya? Bahwa seluruh apa
yang menjadi kekayaan alam kita, kekayaan diri kita, kekayaan lingkungan kita, kekayaan warisan kebudayaan kita, kita simpan di handeuleum. Artinya apa? Sembunyikan, jangan pernah diperlihatkan. Ini kan penting. Nah, semua diperlihatkan dari perubahan arsitektur rumah. Kan harusnya kekayaan kita tuh disembunyikan, jangan diperlihatkan. Ingat loh, semakin diperlihatkan, semakin orang tidak akan pernah menghargai kita. Semakin perempuan mangga barade murah, itu bisa saya tahu tarifnya itu. Budaya. Kalau mangga baradenya jam 8 itu 250. Kalau mangga baradenya jam 10 200. Kalau mangga baradenya jam 12 itu 150. Kalau jam 2 itu gocap. Artinya apa? Nah, harusnya disembunyikan. Bagaimana menyembunyikan itu? Coba lihat desain rumah Sunda. Pertama, desain rumah Sunda itu ada ruang terbuka, sebutnya tepas. Kemudian untuk menuju tepas harus pakai jodoh. Orang yang menuju tepasnya kakinya dicuci dulu, nggak boleh kotor. Maka saya buka tadi, ini saya naik tepas, dicuci dulu. Bayangin betapa orang masuk sebuah peradaban, lu cuci kaki dulu. Kapan kaki kita dicuci? Kalau masuk ke pabrik ayam, kalau masuk ke peternakan sapi. Kalau masuk ke peternakan sapi, kaki kita disemprot, Pak. Mobil kita disemprot. Ketika dulu ada serangan penyakit kuku dan mulut dan kuku terhadap sapi Indonesia, semua orang Indonesia yang pergi ke Australia turun pesawat lalu buka sepatu. Bayangin. Artinya dari sisi peradaban, kandang sapi jauh lebih bersih, lebih disucikan daripada rumah. Buktinya apa? Masuk peternakan yang dikelola secara profesional, Anda harus disucikan dulu, disemprot pakai desinfektan. Tapi masuk rumah, sepatunya langsung masuk. Berarti kita ini lebih melindungi peternakan ayam dibanding keluarga kita. Yang kedua, di ruang tepasnya itu adalah ruang yang terbuka, semua orang bisa melihat. Semua orang bisa, dia terbuka. Kenapa? Ini ruang terbuka. Ruang tengah adalah ruang yang dilindungi. Maka ditutup oleh pintu. Di atasnya itu dikasih dua jenis barang, yaitu bawang putih dan cabai merah. Dulu tahun 60-an sebutnya ngusir duri kuris. Tapi dalam perspektif saya, sesungguhnya orang tua kita lagi meletakkan bahwa tidak boleh ada unsur-unsur yang memiliki peredaran yang cepat dalam bentuk virus yang masuk ke ruang tengah. Maka ruang tengah menjadi ruang keluarga yang privasi dilindungi, yang masuk hanya keluarga. Setelah itu ada, tetapi anak-anak itu tinggal pada sebuah ruang tengah, dia tidur bersama. Kamar hanya dua, kamar ibunya dan nanti kamar calon pengantin kakak-kakaknya. Masuk dulu ke situ, setelah itu pindah. Bagaimana kebersamaan dibangun? Kemudian luasnya di mana? Di dapur. Kenapa dapur luas? Karena tempat interaksi, makan di situ, sendagurau di situ, seluruh kekayaan di situ. Di mana letak ruang spiritualnya? Ruang spiritualnya disebutnya goa. Goa itu apa? Ruang spiritualitas, disimpan keangkeran. Bagaimana dibuat keangkeran? Karena di situ tempat menyimpan beras. Tidak boleh anaknya masuk, tidak boleh bapaknya masuk. Kenapa di situ privacy? Siapa? Kenapa privacy? Karena ibu tahu pengendali ekonomi. Karena apa? Goa itu adalah sakral. Maka sedikit banyaknya beras itu hanya ibunya yang tahu, anak-anaknya tidak boleh tahu, suaminya tidak boleh tahu. Kenapa? Kalau dalam bahasa sekarang, ini adalah devisa negara, devisa keluarga. Ibu yang punya rasa dan cinta untuk mengatur. Nah, dari situ saja itu sudah terlihat bagaimana sebuah piramida peradaban dibangun, bagaimana sebuah keluarga dilindungi, bagaimana kekayaan disimpan, dan bagaimana cadangan dibangun. Nah, itu henteu dihandeuleum hieun gesan sampeureuh. Untuk siapa itu? Untuk disamper. Samper siapa? Generasi berikutnya.
Saya kurang tunda di hajuang siang gesan alain sama. Nanti juga pada akhirnya apa yang disimpan ini tidak usah dieksploitasi, kita akan memetik hasilnya. Hasilnya dari mana? Di Turuban Kumandepun, di Wadaan Cukumanik Astagina, dibuka Gunung Aliwat, anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, nu rancing asrasana, puta putu 3.000 begawan sawidak lima nu hayang dilalakonkeun. Apa itu? Peradaban kehidupan masyarakat Jawa Barat itu cukup menggunakan aliran air sebagai bentuk energi peradaban, yang di situ dia akan melahirkan listrik, di situ akan melahirkan pertanian, di situ akan melahirkan peternakan, transportasi publik dan sejenisnya. Jadi kemakmuran itu bisa diraih tanpa melakukan eksploitasi dan sumber daya itu dimiliki. Kemudian pertanyaannya, siapa yang paling mengerti dalam merumuskan kemakmuran itu? Yang uang saya. Siapa uangnya? Walanda. Itu uang saya. Belanda itu meletakkan tata pemerintahan, tata pembangunan dalam kerangka itu. Sehingga dari sini saya selalu berulang-ulang ngomong, apa tidak malu kita pada yang namanya POC? Apa kita tidak malu namanya pada kolonialisme Belanda? Kenapa? Dia hanya mengandalkan hasil perkebunan teh dan karet untuk membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Dari mulai peradaban pangkalan udara, peradaban transportasi jalan, peradaban transportasi kereta api, peradaban transportasi kapal, sampai peradaban bangunan, sampai peradaban listrik, sampai peradaban perguruan tinggi. Dia hanya mengelola perkebunan. Dari perkebunan itu Belanda bisa membangun nilai-nilai keuangan yang sangat tinggi, bisa mengisi keuangan di negerinya, dan bisa membangun di sini. Uang kita dibagi dua, dikirim ke Walanda dan di sini. Kok masih bisa peninggalannya sampai sekarang? Pertanyaannya adalah kita yang jor-joran eksploitasi dari dulu, yang setiap waktu justru kita defisit, utang dan utang. Saya tidak meyakini bahwa eksploitasi yang berlebihan itu akan melahirkan kemakmuran. Saya tidak meyakini. UI silahkan lakukan riset di daerah-daerah yang lingkungannya dieksploitasi dan di daerah yang lingkungannya dirawat, mana rakyatnya yang lebih bahagia dan lebih makmur. Silahkan. Saya punya riset. Kenapa? Itu bisa dilihat. Gak usah jauh-jauh. UI cukup sana aja ke kampung adat, ke Ciptagelar, ke Sinar Resmi, daerah yang tidak melakukan eksploitasi apapun. Masyarakatnya hidupnya hanya dari bercocok tanam, padinya panennya 6 bulan sekali, tapi bisa masyarakatnya hidup tanpa kekurangan, memiliki cadangan pangan 50-100 tahun ke depan. Apa pada akhirnya, apa sih yang hilang dari sistematika yang kita jalani? Kalau dalam bahasa kaidah agama, keberkahan. Kalau kaidah kebudayaan, karahayuan. Kenapa karahayuan? Karena kita itu lupa membangun dengan meninggalkan siapa diri kita. Terakhir, feminisme itu dalam kaidah kebudayaan itu ada wujudnya sebenarnya. Maka feminisme itu diwujudkan itu dengan penguasaan wilayah laut. Maka lahirlah Nyi Ratu. Maka orang Sunda dan wilayah pesisir itu tidak pernah bilang nyai, pasti bilang ibu. Kenapa bilang ibu? Itu adalah bentuk penghormatan. Kenapa? Karena dia adalah yang diibukan. Artinya bahwa keberadaannya itu memiliki aspek perlindungan. Sesungguhnya adalah bukan pada sosok makhluknya, tetapi laut itu bagi kaum pesisir itu adalah ibu. Bagi kaum pesisir, laut teh indung. Bagi kaum pesisir, laut teh adalah Sunan Ampel. Maka dia adalah refleksi dari kecantikan. Karena refleksi dari kecantikan, maka siapa yang hanya akan bisa memahami dia? Hanya orang yang punya rasa. Maka interaksi yang disebut dengan acara ruatan laut itu sesungguhnya adalah ruatan interaksi antara yang tumbuh dan ditumbuhkan, antara yang melaut dan yang dilautkan. Sesungguhnya itu adalah proses dialektika antara manusia dengan alam, bukan apapun. Maka pelukis membuat simbolisasi, kan, jadilah wujud. Kesesatannya di mana?
pemahaman filsafat filosofi Ibu Ratu itu sebagai simbol dari kecantikan, keindahan dan kekayaan laut, penyesatannya di film. Filmnya apa? Nyiblorong. Itu yang bikin kacau. Jujur aja, itu mengacaukan sebuah sendi dasar tentang feminisme. Kenapa? Penuh dendam, penuh kebencian, sehingga ini kekacauan ini melahirkan kesesatan dalam berpikir. Pada akhirnya dibenturkan dengan nilai-nilai syariat. Ya jadilah kemusyrikan. Kan itu. Nah, kemudian simbolisasi di Jawa Barat itu lebih lengkap sebenarnya. Simbolisasi gunung itu tadi, gunung itu disimbolisasikan dengan namanya abah. Abahnya siapa? Bapak. Bapaknya siapa? Siliwangi. Silangnya siapa? Maung. Siapa itu? Prabu. Siapa itu Prabu? Lumagege Lewe. Simbolisasinya apa? Raja itu memilih dia moksa untuk bersatu dengan seluruh semesta gunungnya dibanding dia masuk dalam konflik politik yang berkepanjangan. Banyak itu. Sebenarnya itu sebuah pilihan bagi orang Sunda. Orang Sunda itu menggambarkan diri kajen teuing ancur bareng jeung gunung daripada kudu pasea jeung baraya. Tapi yang sekarang nggak boleh ditiru. Itu ciri manusia yang tidak mau berkonflik. Nggak akan kebagian kalau begitu. Nah, saya termasuk tidak mau ikut itu. Nah ini maka simbolisasinya adalah gunung dan laut. Gunung lambangnya harimau, laut lambangnya Nyi Ratu. Maka ini yang disebut yin dan yang, maskulin, feminin, dan ini adalah alam keseimbangan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Fakultas Kebudayaan dan seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kembali keseimbangan. Maka keseimbangan itu saya mulai dengan apa? Dengan melakukan perubahan tata ruang, mengeluarkan peraturan gubernur larangan alih fungsi lahan. Karena saya melakukan keseimbangan. Tetapi karena alamnya alam pancaroba, maka pamimpin teh lamun dihareup kudu jadi panuntun, ditukang kudu jadi nungadorong gitu kan, digigir kudu jadi pamanggul. Apa artinya? Maka saya harus tampil untuk melakukan action secara personal. Karena apa? Karena anggarannya tidak ada. Kalau rapat dulu tidak akan pernah beres. Maka saya turun untuk bongkar. Karena alamnya alam viral, maka semuanya jadi viral. Setelah viral hari ini, maka semua orang hari ini di Jawa Barat yang tinggal di bantaran sungai dan di daerah-daerah yang dilarang sudah mulai secara sukarela hari ini membongkar bangunan tersebut. Sebenarnya harus dimulai. Urang Sunda mah sabab boga tradisi tuturit munding. Jadi kudu dimimitian. Gitu kan orang Sunda itu. Jadi harus dimulai. Kalau tidak dimulai maka tidak akan pernah terjadi perubahan, itu saja. Jadi ini prinsip-prinsip dasarnya. Ini yang akan terus, karena rencana saya apa? Rencana saya itu nanti saya akan sekarang sudah akan mulai membangun. Saya akan mengembalikan kembali alam Jawa Barat sebagai alam yang meletakkan sendi dasar pembangunan tidak eksploitatif, minimal mengurangi angka eksploitatif dengan mengembangkan apa? Dengan mengembangkan bambu sebagai bahan baku pembangunan di Jawa Barat. Karena itu pilihan. Kalau sudah nanti arsitekturnya bambu, maka bambu itu sesuatu yang ditanam, ditebang tumbuh lagi, kemudian filsafat dasar orang Sunda itu filsafat dasarnya adalah bambu. Ilmu ketuhanannya juga ilmu ketuhanan yang dimaknai dari filsafat bambu. Disebutnya rawayan jati, congo nyuruh kana puhu. Nah, orang Jawa keris manjing kasarangka, karena di Sunda tidak dikenal peradaban logam, tapi dikenal adalah peradaban bambu. Kerangka ini yang lagi disusun, saya tahun ini akan mulai membangun sekolah-sekolah bambu
Dan ini kalau tuh semua bahan nanti bahan pintu, meja, kursi semuanya akan terbuat dari bambu, dan bambu di Jawa Barat itu adalah bambu dengan kualitas tinggi. Dan kita harus belajar Tiongkok, negeri yang hari ini mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, tidak malu mengaku sebagai negara tirai bambu. Terima kasih.